Perkenalkan, nama saya Dewa Yogananda Fitri, NIM 1702511010. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik payudara pada pasien. Jadi kebetulan tidak disebutkan di case, tidak ada case mengenai pasiennya. Jadi saya anggap di sini ada pasien berumur 20 tahun mengeluhkan ada benjolan di payudara kirinya. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada payudara. Yang pertama, saya akan melakukan anamnesis terhadap pasien. Baik, selamat pagi Bu, saya Dr. Ananda yang bekerja pada klinik ginekologi pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Usianya? Baik, alamatnya? Pekerjaannya? Baik. Jika telah menanyakan informasi mengenai identitas pasien, lanjutkan dengan keluhan. Baik Bu, datang kemari dengan keluhan apa? Baik, apakah di keluarga ada riwayat ada yang pernah mengalami hal yang sama atau keluhan yang sama? Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik payudara. Nah, jadi berdasarkan hasil anamnesis tadi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada payudara adik. Mengenai keluhan adik, jadi mungkin pada pemeriksaan fisik mungkin nanti agak kurang nyaman. Namun saya jamin privasi adik dan saya juga didampingi oleh asisten saya. Jika bersedia, adik silahkan menuju ke tirai. Apakah adik bersedia? Baik, silahkan menuju ke tirai. Saya akan melakukan cuci tangan prosedural dan menggunakan APD. Baik, saya sudah menggunakan APD dan melakukan cuci tangan prosedural. Selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk meletakkan tangannya di atas lengan. Baik, Dik coba untuk meletakkan kedua tangan di atas lengan seperti ini. Baik, yang pertama saya lakukan adalah inspeksi adalah melihat apakah kedua payudara simetris, apakah ada nodo, apakah terlihat benjolannya, atau ada nipple atau ada perubahan warna pada kedua payudara. Baik, di sini saya temukan kedua payudaranya simetris, misalnya juga sama, kemudian tidak ada nipple, kemudian tidak ada perubahan warna, ukus, dan bekas luka. Baik, selanjutnya mohon untuk meletakkan kedua tangan adik di pinggang seperti ini. Saya akan melihat pergerakan dari pectoralis majornya ya. Baik, ditemukan hal yang sama juga, kedua payudara masih simetris, kemudian tidak ada perubahan warna, ukus, bekas luka, ataupun benjolan yang terlihat. Selanjutnya, adik bisa tolong berbaring. Baik, jadi saya akan melakukan palpasi pada kedua payudara adik. Yang pertama, saya akan melakukan palpasi pada payudara yang mengalami atau yang tidak mengalami keluhan atau asimptomatis. Di mana di sini adalah payudara kanannya. Baik, saya sudah berada di sebelah kanan pasien. Jadi mohon maaf ya adik, saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan 3 jari dengan gerakan memutar. Baik. Baik, saya akan melanjutkan palpasi ke daerah axillary tine untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening di sebelah kanan atau tidak. Baik, tidak ditemukan ada pembesaran kelenjar getah bening maupun adanya benjolan ataupun massa yang di payudara sebelah kanan. Kemudian saya akan melanjutkan untuk memencet sedikit puting pada payudara kanan untuk melihat apakah ada discharge atau tidak. Baik, tidak saya temukan discharge. Kemudian saya akan melanjutkan melakukan pemeriksaan fisik pada payudara bagian kiri. Mohon maaf adik, saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara bagian kiri adik. Yang pertama saya akan menekan ke palpasi dengan gerakan triangle, dengan gerakan memutar dengan menggunakan 3 jari saya. Kemudian saya akan melakukan palpasi ke daerah axillary tail untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening pada payudara pada bagian kiri atau tidak.
Baik, hasilnya setelah saya palpasi payudara bagian kiri dan kelenjar getah bening aksual detailnya, tidak ada perubahan pembesaran pada kelenjar getah bening. Namun di sini didapatkan sedikit massa atau sedikit benjolan pada payudara bagian kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lebih detail karena ditemukan adanya benjolan di payudara bagian kiri. Baik, Adik, untuk benjolan yang ada di payudara bagian kiri itu berukuran sekitar 2-3 cm dengan batas tegas dan konsistensi sedikit lunak. Untuk pemeriksaan selanjutnya nanti akan saya rujuk ke dokter Obgyn untuk melihat apakah benjolannya memang perlu dioperasi atau tidak. Untuk selanjutnya akan dibawa ke histopatologi untuk melihat apakah ini merupakan kategori ganas atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa putingnya untuk melihat apakah ada discharge atau tidak. Baik, untuk puting yang sebelah kiri tidak ada discharge. Jadi selanjutnya yang terakhir saya akan melihat atau memeriksa bagian supraclavicular, kemudian infraclavicular dan cervical untuk melihat pembesaran kelenjar getah bening, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak di sana. Jadi adik mohon seperti ini. Baik, tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening pada bagian infraclavicular, supraclavicular, dan cervical. Baik, adik bisa memakai bajunya kembali. Saya akan melakukan cuci tangan prosedural dan melepaskan APD. Baik, adik silakan duduk di sini. Baik, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan memang benar ditemukan adanya benjolan di sebelah payudara di sebelah kiri adik. Jadi berdasarkan dari data biasanya kalau perempuan berusia 20 tahun itu ada benjolan di payudara kirinya biasanya mengalami FAM atau fibroadenoid mammae. Jadi untuk memastikan apakah ini jinak atau ganas, nanti setelah diambil sampelnya akan dibawa ke histopatologi untuk dilihat apakah ini memang benar FAM atau ada indikasi keganasan. Namun sebelumnya saya akan membuatkan surat rujukan untuk dirujuk ke Obgyn, nanti untuk dirujuk ke bedah untuk selanjutnya mengatasi dari keluhan adik di payudara sebelah kiri. Jadi apakah adik ada pertanyaan? Baik, jika tidak, ini surat rujukannya. Baik, terima kasih.